Hai, perkenalkan nama saya Paniptudi Anggreni dari kelas 12 MIPA 9 nomor absen 31. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai permainan softball. Sebelum lebih jauh lagi membahas mengenai permainan softball, pertama-tama saya akan menjelaskan sebenarnya permainan softball itu apa sih? Permainan softball itu adalah salah satu jenis permainan bola kecil yang dimainkan beregu, di mana ada dua tim yang akan dipertandingkan. Pada masing-masing tim tersebut terdiri dari 9 orang pemain. Nah, permainan ini diciptakan di Amerika Serikat, tepatnya di kota Chicago, oleh seseorang bernama George Hancock pada tahun 1887. Nah, sebenarnya softball ini sendiri merupakan perkembangan dari olahraga yang serupa, yaitu permainan baseball atau bisa juga disebut dengan permainan hardball. Pada awalnya, softball hanya dimainkan untuk rekreasi semata dan dilakukan di lapangan yang tertutup. Namun, ternyata dalam waktu yang singkat, softball justru menjadi permainan yang banyak digemari oleh masyarakat pada saat itu. Daya tarik yang utama mengapa permainan ini cepat diminati oleh masyarakat adalah karena permainannya yang cukup berbeda dengan baseball. Softball ini dapat dimainkan oleh setiap orang dengan tidak memandang usia, laki-laki ataupun perempuan, dan tidak memerlukan lapangan yang luas, dan yang terutama dapat dimainkan di tempat yang tertutup. Dari Amerika Serikat, olahraga ini mulai berkembang ke Kanada, dan dari sanalah permainan softball ini mulai dikenal ke seluruh penjuru dunia. Nah, karena sudah mulai terkenal, maka dibentuklah Federasi Softball Internasional atau International Softball Federation. Nah, setelah kita mengetahui secara singkat apa itu permainan softball dan juga sedikit sejarahnya, sekarang kita akan lanjutkan ke penjelasan tentang alat dan sarana prasarana apa saja yang kita perlukan jika ingin bermain softball. Nah, alat atau sarana prasarana yang pertama adalah lapangan. Lapangan softball berbentuk bujur sangkar, terbagi menjadi dua daerah, yaitu daerah fair atau fair territory dan daerah foul atau foul territory. Nah, lebih jauhnya lagi, dalam daerah foul terbagi lagi menjadi dua bagian, yaitu bagian dalam atau infield dan bagian luar atau outfield. Adapun ukuran lapangan pemain softball, untuk gambarnya akan saya terangkan di sini. Nah, untuk ukuran panjang tiap-tiap sisinya adalah 16,76 meter. Jarak antara home ke base-nya 13,07 meter. Tempat pelempar berdiri seluas 60 x 15 cm. B1, 2, 3 terbuat dari karpet karet berukuran 38 x 38 cm dan tebal sampai 12,5 cm. Untuk base 4, ukurannya 43 dikali 21,5 cm dengan sisi puncaknya berukuran 30 cm. Kita lanjut ke sarana dan prasarana yang kedua, yaitu home plate. Nah, home plate pada permainan softball ini juga bisa disebut sebagai base keempat, karena setelah pemain melewati base ketiga, pemain tersebut harus melewati home plate dan menginjaknya agar mendapatkan poin. Jika tidak menginjak home plate, maka pemain tersebut dianggap tidak mendapatkan poin. Nah, ukuran home plate sendiri yaitu 45 cm dikali 22 cm dikali 31,8 cm. Nah, untuk gambar lebih jelasnya ada di sini. Home plate berbentuk segi 5, berbeda dengan B1, 2, dan 3 yang berbentuk segi 4. Selanjutnya, sarana dan prasarana yang ketiga adalah bola.
Bola yang digunakan dalam permainan softball berbeda dengan bola yang digunakan dalam permainan baseball. Nah, perbedaannya ini terletak pada ukuran bola. Ukuran keliling bola softball itu sekitar 27,9 sampai 30,5 cm. Nah, sedangkan untuk beratnya sekitar 178,9 sampai 198,4 gram. Nah, yang keempat, ada sarung tangan atau glove. Nah, sarung tangan yang digunakan pada permainan softball ini sama dengan sarung tangan yang digunakan pada permainan baseball. Pada permainan softball, sarung tangan ini digunakan oleh seluruh pemain bertahan. Nah, fungsinya itu untuk mempermudah menangkap bola, karena dengan ukurannya yang besar, bola tidak akan mudah terjatuh. Dan fungsi lainnya itu untuk melindungi tangan dari rasa sakit atau cedera ketika menangkap bola, yang biasanya datang dengan sangat cepat. Sarung tangan softball ini dibuat dengan kulit tebal. Fungsinya agar tahan lama, kuat, dan juga awet. Nah, sarung tangan softball ini berukuran 38 x 38 cm dan beratnya 283 gram. Glove ini digunakan oleh seluruh pemain bertahan, sedangkan untuk first baseman dan catcher menggunakan mitt. Untuk perbedaan antara glove dan mitt ini adalah jika pada glove terdapat jari-jarinya, sedangkan pada mitt tidak. Lanjut ke sarana prasarana yang kelima adalah tongkat pemukul atau bat. Tongkat pemukul softball ini berfungsi untuk memukul bola yang dilempar oleh pitcher sejauh mungkin. Tongkat pemukul atau bat yang dipakai haruslah sesuai dengan ketentuan yang ada. Biasanya panjang tongkat pemukul 86,5 cm. Tongkat pemukul atau bat ini biasanya terbuat dari kayu, besi, ataupun aluminium. Lanjut, sarana dan prasarana yang keenam adalah helm atau life guard. Nah, pada umumnya tidak semua pemain menggunakan helm atau helmet ini. Kadang ada juga beberapa pemain yang hanya menggunakan topi sebagai pelindung kepalanya. Hanya batting dan catcher saja yang diharuskan untuk menggunakan helm saat pertandingan. Pada umumnya, ada dua jenis helm yang digunakan saat permainan softball. Nah, yang pertama itu ada batting helmet, yaitu helm wajib dipakai setiap pemain pada saat memukul bola dan saat menjadi pelari di base. Nah, jenis helm yang kedua adalah catcher helmet. Wajib dikenakan oleh setiap catcher pada waktu bertugas di lapangan. Lanjut, sarana dan prasarana yang ketujuh adalah topi. Nah, selain helm tadi, topi ini juga bisa digunakan sebagai pelindung kepala. Apalagi permainan softball ini juga sering dimainkan di lapangan yang terbuka. Jadi topi ini banyak digunakan oleh pemain saat mereka bertanding di cuaca yang panas. Nah, topi ini juga sangat membantu para pemain untuk lebih fokus dalam mengawasi bola dari arah atas. Sarana dan prasarana yang ke-8 adalah pakaian pelindung atau body protector. Nah, pakaian pelindung atau body protector ini biasanya dikenakan oleh pemain dengan posisi catcher. Nah, catcher ini sendiri adalah pemain yang tugasnya menangkap bola yang dilemparkan oleh pitcher yang tidak bisa ditangkap oleh pemain lain. Catcher ini berposisi jongkok pada samping pemain pemukul dan lurus dengan pitcher. Karena posisi ini sangat riskan oleh datangnya bola salah sasaran dari pitcher, maka catcher ini dilengkapi oleh pelindung badan atau body protector agar lebih aman. Yang ke-9 ada masker. Nah, selain pelindung badan dan kepala, ada juga masker yang digunakan untuk proteksi wajah. Sebenarnya bagian wajah kita sendiri juga bisa berpotensi terkena bola. Nah, oleh karena itu untuk menghindari adanya kecelakaan atau cedera pada wajah, masker ini juga sangat diperlukan.
Yang ke-10 ada sepatu pool atau clutch. Perlengkapan ini sangat penting bagi seluruh pemain. Sepatu yang dianggap sah terbuat dari kanvas, kulit halus, dan sejenisnya. Sulnya boleh rata atau terpahat dari karet. Dan juga sol logam dan plat tumit juga boleh digunakan, asal kayu yang menonjol tidak lebih panjang dari 2 cm atau 1/4 inci. Sepatu yang diberi metal spike di sekelilingnya dianggap tidak sah karena bisa membahayakan keselamatan pemain lainnya dan keselamatan pemain itu sendiri. Yang ke-11 ada pelindung kaki atau leg protector. Nah, pada permainan softball ini, para pemain sangat memerlukan salah satu pelindung ini untuk menghindari terjadinya cedera pada kaki. Mengingat pemain softball ini sangat terbilang aktif karena harus berlari dari base 1 ke base lainnya, sehingga memungkinkan mereka bisa saja terjatuh. Nah, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, pelindung kaki ini sangat diperlukan. Selanjutnya, yang ke-12 ada seragam atau uniform. Tiap-tiap pemain ini wajib menggunakan seragam dengan warna dasar yang sama. Untuk pembagian pakaian, biasanya para pemain menggunakan celana panjang dan kaos dilengkapi dengan nomor dada dan nomor punggung. Sedangkan wasit seragamnya berwarna biru laut atau berwarna biru tua. Sarana dan prasarana yang terakhir adalah aksesoris bat. Nah, aksesoris bat ini terbilang tidak wajib atau opsional. Para pemain bisa menambahkannya ataupun tidak. Mungkin jika ada pemain yang ingin terlihat lebih berbeda atau ingin terasa lebih nyaman, boleh menambahkan aksesoris bat ini. Jika tidak, juga tidak masalah. Nah, teman-teman, ingat tidak, di awal tadi saya sempat mengatakan jika dalam permainan softball, setiap timnya itu terdiri dari 9 orang pemain. Nah, dari ke-9 orang pemain itu akan dibagi ke dalam 9 posisi dengan fungsi dan kedudukannya yang berbeda-beda. Berikut saya akan menjelaskannya. Nah, yang pertama ada pitcher. Pitcher ini adalah pemain yang tugasnya adalah melempar atau melambungkan bola. Lalu yang kedua ada catcher. Nah, catcher ini tugasnya adalah untuk menangkap bola yang dilemparkan atau dilambungkan oleh si pitcher tadi. Lalu yang ketiga ada first base. Nah, first base ini adalah pemain yang berada pada posisi penjaga, di mana ia bertugas melempar dan menangkap bola yang mengarah kepada base pertama dan juga menghentikan lawan atau pemain lainnya yang ingin menuju ke base pertama. Nah, yang keempat ada second base. Nah, second base ini posisinya sama seperti first base tadi, yaitu posisi penjaga, di mana second base ini berfungsi untuk melempar dan menangkap bola yang akan menuju ke base kedua serta menghentikan lawan atau pemain lain yang hendak menuju ke base kedua. Yang kelima ada third base. Nah, third base ini fungsinya serupa dengan first base dan second base. Di sini dia pada posisi penjaga yang bertugas untuk melempar dan menangkap bola yang akan menuju ke base ketiga dan juga menghentikan lawan atau pemain lain yang hendak menuju ke base ketiga. 6 ada shortstop. Nah, shortstop ini adalah pemain yang bertugas menangkap, melempar atau meneruskan bola ke pemain yang menjaga second ataupun third base. Pada posisi ini dibutuhkan pemain yang lincah karena dia akan bertugas di dua daerah, yaitu second base dan third base. Yang ketujuh, pemain yang berada pada posisi 7, 8, dan 9 pada gambar
merupakan pemain yang berada di luar lapangan. Posisinya adalah left field, center field, dan right field. Tugas dari pemain outfield adalah menangkap, melempar, atau meneruskan bola ke pemain yang lainnya. Dalam permainan softball terdapat 3 tipe permainan, yaitu yang pertama, fast pitch softball, di mana pada tipe permainan ini ditentukan oleh pitcher. Nah, pitcher ini akan melemparkan bola dengan kecepatan maksimum, serupa dengan pitcher pada permainan baseball. Nah, perbedaannya terdapat pada gaya lemparan pitcher dan cara pelepasan bola. Pelepasan bolanya ini terletak di bawah atau sama dengan glove. Nah, yang kedua adalah modified pitch softball atau sering dikenal dengan nama mudball. Tujuan utamanya adalah untuk melunakkan aturan-aturan yang dipakai pada tipe permainan fast pitch sehingga pemain-pemain yang belum terbiasa tidak akan terkejut dengan peraturan-peraturan yang ketat di softball seperti strike zone, jarak antar base, lamanya permainan, dan lain-lain. Kecepatan lemparan pitcher dalam mudball berada di antara fast and slow. Kecepatan bola dibatasi dengan putaran lengan melebihi bahu. Terakhir, ada tipe permainan slow pitch softball. Nah, pada permainan ini memberikan kemudahan bagi batter untuk memukul bola. Nah, batter diberikan bola terus-menerus oleh pitcher sampai bisa memukul bolanya. Lemparan pitcher pelan dan juga melambung. Permainan ini sering dimainkan dalam komunitas sosial sebagaimana sebuah kompetisi tanpa dibatasi umur dan juga gender. Setelah mengetahui sarana dan prasarana serta posisi-posisi pemain dalam permainan softball, saya akan melanjutkan untuk menjelaskan teknik-teknik dasar dalam permainan softball. Nah, untuk lebih lanjutnya, simak videonya ya. Nah, teknik yang pertama adalah teknik memegang bola. Teknik memegang bola ini dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama memegang bola dengan 2 jari, memegang bola dengan 3 jari, dan memegang bola dengan 4 jari. Untuk lebih jelasnya bisa perhatikan gambar di sebelah sini. Lalu teknik yang kedua adalah teknik melempar bola. Nah, teknik melempar bola ini dibagi menjadi 4. Yang pertama, teknik melempar atas. Yang kedua, teknik melempar samping. Yang ketiga, teknik melempar bawah. Dan juga yang terakhir adalah teknik melempar dengan lecutan. Untuk lebih jelasnya bisa perhatikan gambar di samping. Nah, untuk teknik yang ketiga adalah teknik menangkap bola. Nah, untuk teknik ini juga dibagi menjadi 3 bagian, yaitu menangkap bola melambung, teknik menangkap bola mendatar, dan juga teknik menangkap bola lurus. Untuk lebih jelasnya bisa perhatikan gambar sebelah sini. Lalu teknik yang keempat adalah teknik memegang kayu atau bat. Nah, teknik memegang kayu ini dibagi menjadi 3. Teknik memegang bat bagian atas, bagian tengah, dan juga bagian bawah. Lalu teknik yang terakhir adalah teknik memukul bola. Nah, teknik memukul bola ini dibagi menjadi 2, yaitu pukulan swing dan juga pukulan tumbuk. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan mengenai permainan softball. Semoga apa yang sudah saya berikan tadi dapat bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih sudah menyaksikan video ini hingga akhir, dan sampai jumpa.